A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Aw amara bit taqwa. Aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dalam membaca alam ya'lam, yaitu ya dengan ba, alam ya'lam bi an, ya mim berhadapan dengan ba, ikhfa syafawi, ya jadi agak ditahan, ya. Oke, kita terjemahkan. Iqra, bacalah. Bismi, dengan menyebut nama. Rabbika, Tuhanmu.
Alladzi yang khalaq telah menciptakan. Khalaqa telah menciptakan. Al-insana manusia. Min alaq dari segumpal darah. Iqra bacalah. Wa rabbuka dengan nama Tuhanmu. Al-akram yang maha mulia. Alladzi yaitu yang Allama telah mengajarkan. Bil qalam dengan pena. Allama telah mengajarkan. Al-insana manusia. Ma apa-apa. Lam ya'lam yang belum diketahui. Kala sekali-kali tidak. Inna sesungguhnya. Al-insana manusia. Layat go benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu karena dia melihat dirinya. Istagna merasa cukup. Inna sesungguhnya. Ila rabbika kepada Tuhanmu. Ruj'a tempat kembali. Ara'aita tahukah kamu. Alladzi orang yang yanha dia melarang. Abdan seorang hamba. Idza apabila sholat dia sholat. Ara'aita tahukah kamu. In kana jika keadaannya. Alal huda di atas petunjuk. Au amaro atau dia memerintahkan. Bitakwa kepada ketakwaan. Ara'aita tahukah kamu. In kadzaba apabila dia mendustakan. Wa tawalla dan dia berpaling. Alam ya'lam tidakkah dia tahu. Bi annallaha sesungguhnya Allah. Yara memperhatikan. Kala sekali-kali tidak. Lain lam yantahi bila dia tidak berhenti. La nasfa'an benar-benar kami tarik. Bin nasiyati ubun-ubunnya. Nasiyatin ubun-ubun. Kadibatin pendusta. Khotiatin pendosa. Falyad'u maka serulah. Nadiyahu para penolongnya. Sanad'u kami akan menyeru. Az-zabaniyata malaikat zabaniyah. Kala sekali-kali tidak. La tuti'hu jangan taat kepadanya. Wasjud bersujudlah. Waqtarib dan mendekatlah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah ar-rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya wal mursalin. Pertama-tama alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk mengkaji dan menggali makna dari ayat-ayat Allah di kajian tafsir juz amma bab bagian surah Al-Alaq. Pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas tentang makna dan kajian surat Al-Alaq 1 sampai 5 yang merupakan surat pertama atau ayat-ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro. Pada 5 ayat di atas atau pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada Rasul untuk membaca, yaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan pondasi segala aktivitas, segala pekerjaan. Bahkan dalam aspek ilmu pun Allah menjadi dasar. Di mana Allah Subhanahu wa taala merupakan pencipta manusia dari darah, ya, dari alaqah. Di mana alaqah itu berasal dari sperma, ya. Dari dalam Al-Qur'an surah At-Tariq minat taraib yang terpancar dari tulang sulbi. Dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah pun afara'aitum ma tumnun, tidakkah kamu perhatikan apa yang kau pancarkan. Dari sperma manusia itu Allah jadikan kumpulan darah yang bersatu dengan sel ovum pada perempuan yang disebut dengan taroib, dan akhirnya menjadi alaqah, ya. Seperti zigot, ya. Dalam IPA, ya, itu ada zigot, ya. Kemudian menjadi alaqah itu menjadi tulang, kemudian dibungkus daging dan menjadi khalqan akhar, makhluk yang baru. Ya. Kemudian pada ayat yang ke-6 ini masih terkait dengan manusia atau karakter manusia yang Allah ciptakan, ya, secara umum, termasuk kita yang Allah ciptakan, kemudian Allah ajarkan ilmu, ya, melalui tulisan. Ya. Kita belajar menulis, belajar membaca, kemudian memaknai makna-makna, gitu kan? Sebagaimana fitrah belajar itu mengetahui makna-makna, ya, definisi-definisi. Ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama semuanya, gitu kan. Jadi kalau kita belajar sampai sekarang ini sistematikanya selalu berangkat dari terminologi, ya, selalu berangkat dari definisi, ya. Termasuk dalam agama, ya. Kita belajar sholat. Nah, sebelum kita belajar sholat kudu apa naon ari sholat. Kita belajar tentang bab adan, naon ari adan teh, bising sholat yang adan teh salah persepsi, gitu, ya. Makanya di sini Allah mengajarkan berbagai hal yang belum manusia ketahui, ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an yahruju mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Mereka keluar dari perut-perut ibumu tidak mengetahui sedikit pun, ya. Taku Allah teh gubra ke alam dunia mimiti diajarkeun. Orok wae diajarkan ku Allah. Kumaha carana Allah ngajarkan? Memberikan ilham, memberikan hidayah yang disebut dengan hidayatul wijdan, gitu ya. Hidayah secara insting. Orok kubra ka alam dunya ceurik, ya. Ceurik teh janten ilmu kanggo orok mah, ngabejaan indungna. Lamun budak ceurik berarti hiji hayang naon? Hayang nyusu. Anu kadua budak ceurik hayang naon? Ngompol. Ngompol hayang diombehan, gitu.
Eta teh cek Imam Marogi mah hidayatul wijdan. Ku Allah mimiti diajarkeun. Maka tong eleh ku budak, tong eleh ku orok wae daek diajar. Nya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai buayan, dari orok sampai lahad, yaitu liang lahan. Artinya batas waktunya sampai maut gitu. Maka alhamdulillah kita tiap malam Rabu mengkaji ilmu ya. Untuk apa? Menunaikan kewajiban. Ari masalah pinter nama nomor sabaraha? Nomor hiji nomor 2. Lamun nomor hiji dugikeun ka ayeuna teu pinter-pinter. Lamun nomor 2 insyaallah urang ngarugi anu kahiji nama ibtigo amardotillah ya. Urang mencari ilmu, mencari ridho Allah gitu kan. Ya. Nah, ayat ke-6 Allah mengatakan kala innal insana layatgo. Ingatlah sekali-kali tidak innal insana sesungguhnya manusia layatgo benar-benar melampaui batas. Jadi manusia oleh Allah diurus ya. Oleh Allah diberikan ilmu, tapi manusia itu suka melampaui batas. Dan yang disebut dengan batas itu adalah segala sesuatu yang memang diperlukan bagi manusia. Masjid oge aya batasna. Ya, yang batasna masjid. Supados naon? Supados kita bisa menunaikan hak. Kapan kita di mana kita harus tahiyatul masjid ya. Makanya tidak kalau kita sudah wudu masuk ke sini baru kita tahiyatul masjid. Itu tahiyatul naon belah itu? Tahiyatul teras itu. Makanya harus ada batasnya apa ya? Gelap nah adalah batas daripada siang. Supaya kita tahu bahwa setelah siang ada kewajiban yaitu malam salat maghrib. Aya batasna. Maka kalau kita melampaui batas, ini gelap, ini siang, maka melewati batas gelap adalah siang. Kalau melampaui batas siang adalah gelap. Islam penuh dengan cahaya, liwat teuing batasna jadi gelap gitu. Supaya rada lieur saeutik namanya. Ya. Jadi yang disebut dengan togo, yatgo itu mujawazatul hudud atau mujawazatul isyan. Itu melampaui batasan-batasan. Makanya kalau dalam agama itu ada batasan-batasan. Batasannya adalah Quran dan Sunnah. Seorang petani di sawah ngagasrok teh geus diukur batasanna teh sesuai dengan batasan jarak antara padi banyak. Lamun aya anu teu dina batasan, kaluar dina batasan wayahna kagasrok gitu nya. Jika lamun dina eta aya digasrok teh naon namina teh? Aya jukut, aya naon deui? Aya eceng kagasrok punten. Matak lamun kaluar dina batasan Islam, kaluar tina sunnah wayahna digasrok, bid'ah hukumna gitu. Kagasroknya nya ku Quran sunnah mah kagasroknya. Aya luar tina akidah disebutna musyrik nya kagasrok mah kagasroknya kawannya. Mata lamun yang aman cicing dina batasna gitu. Sok naon-naon batas. Imam At-Tabari menafsirkan kata layatgo berdasarkan kepada perkataan Mujahid ya. Mujahid itu seorang tabi'in, muridnya sahabat. Beliau mengatakan kala inal insana layatgo, sesungguhnya manusia itu suka melampaui batas dalam hal apa? Banyak hal. Pertama, min to'am, dari makanan gitu kan. Apakah makanan itu ada batasan? Adanya. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Cek Rasulullah mah lukmatun wa lukmatani yakfi liyukina sulbi. Sesungguhnya sahuap dua huap kanggo abdi mah cek Rasul teh cukup kanggo negakeun punggungku gitu. Sahuap dua huap. Ai urang sabaraha huap? Duka tah tadi hitung. Nah,
Ya. Sasenok 2 senok cukup, urang mah sasenok 2 tembok. Sasenok 2 senok tembok gitu maksudnya. Ya, itu di alam to'am. Tetapi yang dimaksud dengan yatgo melampaui batasan dalam makanan bukan hanya dalam aspek berlebihan, tapi dalam aspek yang dihalalkan, gitu kan. Dalam Quran kan Allah mengatakan innama haroma alaikumul maitata, sesungguhnya aku mengharamkan bagimu bangkai. Banyak ari bangkai teh sesuatu yang mati bukan karena sembelihan. Eta definisina teh. Urang definisikeun bangkai teh naon? Sesuatu yang mati bukan karena sembelihan. Ari bangkai di urang geus baunya. Gitu. Bangkai definisi dalam syariat hewan yang mati bukan karena sembelihan. Di mana definisinya? Dari Quran juga surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 gitu kan. Hurimat alaikumul maitatu, diharamkan bagimu bangkai. Dijelaskan lagi. Al-munkhaniqatu anu paeh kacekek nya. Wan natihatu anu paeh katusuk. Wal mauqudatu anu ditenggel. Ya. Jika anu domba diadu nya, paeh domba Garut diadukeun. Paeh teka buru kapencit namina bangke gitu. Tah hiji to'amun ku Allah teh loba anu dihalalkeun anu diharamkeun. Loba anu halal nya. Tong ditanya comro dalilna halal atau haram. Sabab comro mah teu aya gitu. Anu di luar anu diharamkeun berarti halal gitu. Nya. Tapi kalau misalkan manusia masuk kepada larangan Allah yaitu yang diharamkan gitu kan, itu termasuk yatgo, dia telah melampaui batas gitu kan. Ayeuna mah geuningan nya manusia teh cukup nu halal neangan anu haram gitu nya. Seueur begikeun ka manusia mah tuangan oge direka-reka, masak lagi direka-reka. Pami urang mah hayang asak teh nya daging teh digoreng, dibeuleuh kan ibarat mah belum banjur kunaon kubir jelegur teh hukumna halal atau haram, bingung cenah disebut halal sieun haramnya. Nah, makanya Dewan Hizbah itu pernah membahas bagaimanakah hukum masakan yang dibanjur ku bir gitu. Maka dugikeun ka diteliti gitu kan, ihtiyatnya jangan kita makan dengan sesuatu yang diindikasikan bisa tercampur dengan barang yang haram gitu kan. Tapi katanya hilang zat-zatnya kalau jelegur teh hilang, nah gitu. Tapi maka disebut sadud dari'ah. Hukum yang diambil adalah sadud dari'ah. Lebih baik kita meninggalkan sesuatu yang meragukan. Da ma yuribuka, tinggalkanlah yang meragukanmu gitu kan. Nah. Kemudian filibasin, kata Mujahid, manusia melampaui batas dalam berpakaian. Ya. Berpakaian bagaimana hukumnya? Ya. Dalam Al-Quran ada perintah berpakaian yaitu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya. Ambillah zinatakum, perhiasanmu atas setiap kali kamu ke masjid. Ya. Jadi ini perintahkan kita ke masjid ini memakai pakaian yang terbaik, Pak. Makanya kata Rasulullah kepada Sauban sahabatnya, karena Sauban itu pakaiannya itu juga ya. Macul pakaianna eta, ka masjid pakaianna eta. Cek Rasulullah, awali kulli Sauban ya Sauban. Nah anjeun teu boga Sauban, hai Sauban ya. Sauban teh pakaian, ngaranna ge Sauban deui sami pakaian gitu. Nya bingung itu cek Rasul teh awali kuli sauban ya sauban. Nah mah itu boga sauban hai sauban. Nah sauban teh pakaian. Sabab ngaranna pakaian gitu. Ngarai sauban hiji mah ngaran, sauban hiji mah pakaian maknana. Tah kitu dana bahasa Arab mah Pak, kadang satu kata bisa berarti banyak mustarokah. Doroba nenggel, najong doroba kene gitu kan. Bahasa Arab mah pan urang mah beda, nenggel heuleungeun, najong ku suku. Ari bahasa Arab mah doroba mata nuju main bola singko dina channel eta dorobal marma ila marma mubasyaratan. Oh. Tajong ka gol cenah ka gawang marma teh gawang Pak. Mubasyaratan tendangan langsung mubasyaratan. Luar biasa eta bahasa Arab. Untung ngarti bahasa Arab gitu. Oh,
Gitunya. Pindahkeun channel bahasa Arab kene aya ieu nepak doroba bil kurotil doroba teh anu tadi mah ngajongnya, ieu mah doroba dicemes, oh ternyata badminton gitu. Doroba tes gitu nya. Sarua, Pak. Ya. Gitu Pak, bahasa Arab luar biasa, Pak. Ya. Pergikan ke mana namanya? Wow, pakaian, ya. Silakan ke masjid, ya. Makanya berpakaian itu diperintahkan. Kalau dalam riwayat Imam Abu Daud, zaman Rasul itu, ya biasa para sahabat ke masjid itu ada yang pakai sirwal, celana panjang, ada yang memakai gamis, Pak, ada yang memakai milhafah teh, namanya teh kameja, gitu. Dia teh kameja, terus aya di zaman Rasul ge, gitu. Nggak modelna beda, gitu kan. Ari gamis mah naon, gamis mah anu ngahulur, gitu kan, kahandap, gitu kan. Kemudian di antara kami juga ada yang pakai kameja jeung sarung, izar, sarung gitu kan. Di antara kami ada yang memakai gamis dengan sirwal. Di antara kami ada yang suka pakai gamis dengan izar, ya. Kemudian ada yang memakai kolan suah. Di antara kami ada yang pakai peci, ya. Jantan pami misalkan ari make peci sunah henteu salat, sunah baheula aya make peci. Aya memakai imamah wa kolan suah. Aya di antara kami aya make kolan suah pakai imamah. Kan orang jarangnya pakai imamah, orang biasakeun nya. Asa pantas henteu. Nah, eta kedah janten naon kebiasaan. Di antara kami ada yang memakai imamah saja tanpa kolan suah, ya. Dan di antara kami ada juga yang tidak pakai kolan suah dan juga tidak pakai imam. Jadi sarua gitu, dibaheula lagi gitu. Jadi memakai pakaian itu dalam ibadah itu sangat dianjurkan. Ya, tetapi terkadang ada orang yang melampaui batas gitu. Makanya ada orang yang memakai pakaian bukan untuk keindahan, tetapi berpakaian untuk kesombongan gitu kan. Makanya Rasul mengatakan la yandurullah manzaro izarahu batoro. Allah tidak memandang orang yang menghulurkan sarung, ya, batoro, dengan kesombongan gitu. La yandurullah manjaro saubahul huyala. Allah tidak akan melihat orang yang memakai pakaian yang menghulur ke tanah. Makanya Imam At-Tabari, ya, itu dalam tafsirnya membahas tentang bab ini bahwa orang Arab dulu ya tadarabuna, ya, mereka saling memakai pakaian tuh mengagangsur karena tanah gitu. Semakin panjang pakaiannya semakin kaya orangnya, ya. Jadi bahwa lama pabeunghar-beunghar harta teh status sosial tuh dengan panjangnya pakaian, ya. Jika orang panganten geuning di panganten baheula Ratu Diana dengan Pangeran Charles-nya itu menikah itu dukikeun ka jalmi na di dieu pakaianna ngagangsur keneh ka tukang. Dukikeun ka dikitu-kitu di tukang teh. Ari dikitu-kitu keneh mah sieun kotor atuh tong digangsur-gangsur sagala kan gitu. Nah, ini manusia. Makanya kata Rasul melihat orang-orang yang trennya seperti itu menggangsurkeun kana taneuh yang melampaui mata kaki, maka kata Rasul irfa cenah. Angkata cenah naon calanana la yandurullah manzaro saubahul huyala. Allah mau ninggal eta jalma anu ngahulurkeun di bawah mata kaki dengan kesombongan. Itu Abu Bakar perot ieu nih ngacungkeun tang ya Rasul abdi mah sok ngagungsur wae cenah ieu teh. Da peot Abu Bakar puntennya alit Abu Bakar mah dina eta teh gitu kan. Teu gendut jadi pakaian naon teh morosot wae gitu nya. Ila an atahada kecuali aku harus angkat ka mamana teh di kieu tem gamis di kieu gitu nya celana panjang di kieu da teh ngamosot wae gitu nya da bade ngaput eueuh ieu mun baheula mah tukang kaput cek Rasulullah lasta mimma yasna'ul khuyala. Abu Bakar kamu itu bukan melakukannya didasarkan karena kesombongan gitu. Jadi kata Imam Nawawi mah bagaimana kalau misalkan orang yang berpakaian itu tidak sombong melebihi mata kaki, ya itu tidak apa-apa katanya. Kata Imam Nawawi seperti itu. Kata Imam As-Syaukani juga seperti itu dalam kitab Nailul Autor. Nah, hanya saja
bal muttaba'atul afdol. Adapun kalau misalkan mau di atas mata kaki itu lebih utama gitu. Kenapa? Karena takut terjerembab kepada kesombongan. Kadang manusia itu kan kumaha rame nah zaman cut bray di luarna cut ka handapna bray gitu. Pakaian gitu celana teh gini oh merecet handapna bray gitu nya. Aya kadieuna jadi bray-bray nya. Jadi di luarna bray ka handapna bray. Geus bosan bray-bray jadi cut-cut. Luarna leutik ka handapna leutik. Tapi tetap bila mana mereka melakukan itu untuk kesombongan maka layan dulu Allah tidak akan melihat. Nah itu Pak, pilih bas dalam berpakaian. Makanya Islam itu luar biasa. Ada bab khusus dalam Bukhari kitabul libas, bab kitab tentang berpakaian. Ya, Rasulullah itu digambarkan, dirinci sampai pakaiannya Rasulullah dikisahkan. Ya. Rasulullah itu dalam Bukhari ya. Pakaiannya itu suka pakaian dari Yaman. Ya. Yaman itu pada saat itu agamanya adalah agama Persia, ya. Agama Majusi. Ya. Jadi sok sanaos impor ti Majusi, ari bermanfaat mah anggo we gitu. Ya. Jas Islami atau kafir. Ari jas buatan orang kafir, buatan orang Islam. Orang kafir, baheula kan Eropanya anu jasma. Tapi kalau dipakai orang Islam boleh? Boleh. Itu Zakir Naik juga pakai jasnya gitu. Dulu ada Ustadz Imad gitu ya dulu, yang sekarang itu udah meninggal tuh, intelektual muslim dulu. Saya pernah ketika itu sudah pakai jas. Ketika masuk masjid ada orang teriak, "Jangan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum dia termasuk itu. Itu jas itu buatan orang kafir. Tuh saya pakai gamis, nah gitu. Cek Ustadz Imad teh, saya ini jas ini udah pakai wangi-wangian, udah setrika. Ente kucel 2 poe can diceuseut. Sunah mana? Nah, sunah anak sana gitu. Cek Ustadz Imad. Nah, ini jangan jadi perdebatan karena memang masalah pakaian itu adalah universal. Kecuali pakaian yang mengandung unsur-unsur keyakinan. Gitu. Misalkan ayah pakaian pakai salib gitu kan, kita jangan pakai. Itu kenapa? Karena takut menjadi fitnah gitu kan, seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah ada warna-warna yang tidak disuka. Dan warna-warna yang disuka. Rasulullah itu berpakaian suka yang warna putih dan warna hijau. Jadi anu putih-putih jeung hijau-hijau resep Rasulullah. Rasulullah ngewa pakaian anu warna beureum jeung koneng. Mata saya mah pada milih koneng jeung beureum ti baheula ge. Ngewa langsung balincinya gitu. Makanya Rasul mengingatkan lamun anjeun membangun masjid wala tusafiruhu wala tuhamiruhu. Tong dikonengan, tong dibeureman. Mata lamun masjid koneng jeung beureum patut dicurigai. Ya teh kumaha ieu teh nuju musim kampanye ieu kumaha ieu. Ya itu cuman makruh ya, makruhnya. Tapi Rasulullah tidak suka gitu. Kemudian Rasulullah juga tidak suka apa dalam berpakaian. Rasul itu suka pakaian itu sampai lusuh. Dan ketika lusuh Rasulullah melarang untuk dicelep. Tukang celep tukang celep. Nah, ya tergantung. Nah artinya apa? Rasulullah tidak suka nyelep pakai pakaian. Terus lusuh mantos we lusuh. Gitu. Sunnah gitu. Apa kenapa? Karena Rasulullah mengatakan rezeki seorang hamba itu pakaian sampai dia lusuh gitu, seperti itu ya. Itu berpakaian. Kemudian apalagi kata Imam Mujahid, manusia itu berlebihan dalam mal, dalam harta ya. Apa yang dimaksud dengan berlebihan dalam harta adalah harta yang tidak pernah dikeluarkan zakat ya. Dalam Al-Quran wa fi amwalihim hakum maklum lisaili wal mahrum. Sesungguhnya dari sebagian harta manusia itu ada hak bagi orang yang fakir dan miskin ya. Maka orang yang tidak pernah mengeluarkan zakatnya dari harta yang nisab, maka itu termasuk orang yang berlebihan ya. Tetapi bagi orang yang kaya raya sebanyak apapun,
Tetapi ketika dia rajin sedekah, ketika dia rajin zakat, maka dia tidak tergolong orang yang berlebihan. Ya. Kan ayatnya wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa adada. Celakalah pengupat dan pencaci. Siapa? Yang itu orang yang suka mengumpul-ngumpulkan dan menghitung-hitung harta. Ari urang osok mengumpulkan jeung hitung-hitung. Osok ya. Urang kan gitu dihitung teh. Sabaraha deui na dompet teh 100.000 deui. Isuk-isuk 100, berang 50, magrib bea tinggal 10.000 kan hitung-hitungnya. Apakah termasuk itu? Tidak. Kata Ibnu Abbas, sebanyak apapun hartamu bila dikeluarkan zakatnya tidak termasuk golongan orang-orang yang menghitung-hitung harta. Bade dagang sok, bade bisnis silahkan, tapi keluarkan zakat gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan yakgo. Bahkan dalam akidah dan ibadah, Mujahid pun mengulas bahwa termasuk orang yang melampaui batas adalah orang yang keluar daripada batasan-batasan Allah gitu. Rukun iman aya sabaraha? Genap. Rukun Islam 5. Kengeng teu rukun iman dikurangan? Teu kengeng gitu. Jika kaum Syiah rukun iman teh beda jeung urang. Rukun iman aya sabaraha? 5. Ya. Orang Syiah mah rukun imanna aya 5. Anu diingkarina teh nyaeta iman kana qada jeung qadar. Tah ieu, Pak. Urang mah teu aya hiji ge batal, Pak. Teu kengeng urang iman ka Allah, iman ka malaikat, iman kana kitab, iman ka rasul, iman kana poe kiamat, iman kana qada jeung qadar Allah. Kurangan hiji kengeng teu? Henteu. Ditambahan teu kengeng gitu kan. Nabi sabarang diyakini ku urang 25 gitu. Di zaman Nabi Adam dugikeun ka Rasulullah. Kengeng teu kurang. Batal imanna kurang teh, Pak. Yahudi teu percaya ka Isa jeung Muhammad, kurang 23 Yahudi. Nabi Isa 24 teu percaya ka Nabi Muhammad. Urang Islam full pas dina kadarna. Ahmadiyah leuwih teuing 26. Kaluar Islam kaluar. Makanya yakgo dalam akidah, dalam ibadah pun tidak boleh keluar dari batasannya gitu, seperti itu ya. Kemudian ar-ra'ahu stagna, manusia selalu melampaui batas karena dia merasa cukup, sombong ya. Manusia itu sombong, Pak, gitu. Nah, inna ila rabbika ruj'a, padahal kata Allah sesungguhnya kembalinya manusia kepada siapa? Adalah kepada Allah gitu. Nah, ini ya kata istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat istirja, itu kalimat tauhid, Pak. Mengapa kalau kita terjadi sesuatu dengan kita, termasuk meninggal, kemudian ada kecelakaan, ada musibah, selalu ada istirja. Kenapa? Karena itu tauhid, Pak. Gitu. Karena isti'adah berlindung kepada Allah, isti'anah memohon pertolongan kepada Allah, isti'al memohon permintaan kepada Allah, istirja mengembalikan sesuatu kepada Allah. Itu adalah wilayah-wilayah tauhid. Dugikeun ka lampu pareum oge. Rasulullah makan innalillahi wa inna ilaihi, lampu paru cepret paru kan langsung orang PLN nya geus mayar mahal paru ari innalillahi na poho angka urang teh bertauhid gitu. Lampu pareum teh innalillahi wa inna ilaihi. Titajong oge kan Rasulullah mengucapkan innalillahi. Titajong naon? Wadaw. Kamana tauhidna gitu. Nah eta Pak. Komo kalimat-kalimat nu segala rupanya banyak. Kancing coplok mah tidak bertauhid eta mah Pak. Gitu. Urang mah tauhid teh Pak latihan heula dinu kitu ulah Allahu Akbar ngacung-ngacungkeun ieu tauhid. Teu kudu isti'anah, isti'adah banyak nu kitu dilatih ku urang teh gitu. Meyakini termasuk istirja. Nah, manusia juga
tidak akan sombong bila mana dia yakin bahwa tempat kembalinya adalah kepada Allah. Apa yang mau disombongkan manusia? Kata Ibnu Abbas, caranya adalah ingat bahwa tempat keluarnya manusia itu tidak beda dengan tempat keluarnya air kencing gitu. Ya. Mata Ibnu Abbas mah kieu, lamun aya zaman rada pelentang-pelenteng sombong teh maneh teh sarua jeung ciki keluar dah kitu. Mata lamun urang rada sombong langsung ciki. Gitu we Pak, ngarahan teh sombong gitu. Nah, baru setelah ini sampai ayat 7, ini Allah menceritakan tentang manusia, ya. Kemudian ayat sampai 8, ayat 9 sampai 16, sampai 19 ini menceritakan kisah khusus sikap manusia, ya. Yaitu berkaitan dengan Abu Jahal. Ara'aital ladzi yanha. Tidakkah kamu perhatikan atau tahukah kamu orang yang melarang? Melarang apa? Abdan ida sholat. Seorang hamba apabila dia sholat. Ya. Siapa yang suka melarang sholat? Yang dimaksud dengan hamba di sini adalah Rasul. Ya. Siapa yang yanha itu adalah Abu Jahal. Abu teh bapak, Jahal teh bodoh. Jadi bapak numpang bodoh-bodoh nanti Abu Jahal. Itu. Abu Jahal teh nama Amr bin Hisham. Ya. Nama asli nama Amr bin Hisham. Dia itu sebenarnya orang yang pinter, orang yang bijak, bahkan pendapat-pendapatnya kaanggo ke orang-orang jahiliyah. Oleh orang-orang kafir Quraisy itu pendapat Amr bin Hisham itu sangat dikedepankan. Kalau di ILC mah anu kedepan teh anggar we Padlijon namanya karena itu geuning parinter gini. Yang gitulah gitu. Padlijon karena itu nih. Ya. Ya. Tapi ketika Rasulullah menyatakan diri jadi rasul, ya. Kebijaksanaannya, akal sehatnya tertutupi dengan sikap kedengkian. Ya. Makanya lamun jalma dengki jeung hasud, akal sehat mah hilang gitu kan. Bahkan aya disebut dengan negeri akal sehat kan gitunya. Zaman ayeuna mah kan gitu. Nah dulu Amr bin Hisham tuh jadi Abu Jahal. Ya. Kenapa? Karena dia sangat dengki kepada Rasul sampai dia mengatakan, demi Allah saya akan menyimpan Muhammad di punggungnya dalam sholat yaitu dengan kotoran. Ya. Rasulullah kemudian datang ke makom Ibrahim, kemudian Rasulullah sholat di sana 2 rakaat. Ya. Ketika sujud Abu Jahal ini menyimpan jeroan onta Pak. Sengaja onta dikeluarkan, disimpan dina sampai Rasulullah ngap gitu. Ya. Sampai akhirnya Abu Bakar membantunya. Ya. Kemudian pada kesempatan yang lain waktu itu Rasulullah ngalawan. Ya. Sampai Panharo. Maka terjadi pertengkaran antara Abu Jahal dengan Rasulullah. Ya. Kenapa sih Abu Jahal itu sangat dengki kepada Rasul? Ternyata kalau dikaji, Pak, bukan hanya semata karena agama. Abu Jahal dengki kepada Rasul karena terkait dengan suku. Ya. Rasulullah itu keturunan Bani Hashim. Ya. Sedangkan Abu Jahal dari Bani Makhzum. Ya. Makhzum Pak, Bani Makhzum. Nah, jadi teteh saturunan. Nah, di antara 12 suku Quraisy yang ada Bani Hashim gitu nya, Bani Umayyah gitu kan, Umawi, eta teh nu pang menonjolna anu selalu bersaing itu adalah Bani Makhzum dan Bani Hashim. Makanya di antara pemegang-pemegang kedudukan di Ka'bah itu dari 2 Bani itu kebanyakan. Ya. Nah, ketika Rasulullah menyatakan diri sebagai nabi, Abu Jahal menyangka bahwa Rasulullah itu akon-akon. Apa maksudnya? Rasulullah itu ingin merebut kekuasaan. Macam orang mah hayang naonnya, hayang nonjolkeun sukuna. Ya. Jadi bukan hanya semata karena agama. Ya. Secara pribadi Abu Jahal
Amr bin Hisam itu sebenarnya yakin dengan Rasul, tetapi mau menerima kebenaran dari Rasul itu gengsi. Kenapa? Karena kedudukan Rasul sebagai rivalitas dari suku Bani Hashim. Gitu. Nah, ini kajian ini menarik, Pak. Ya. Makanya Rasul itu sangat berharap sekali, ya. Sampai Rasulullah ngedoakeun ka Abu Jahal tanya, Allahumma a'izzal Islam bi umurain. Ya Allah, gagahkan Islam, tegakkan Islam dengan dua Umar. Ya. Siapa? Yang pertama Umar bin Khattab. Yang kedua adalah Amr bin Hisam. Gitu. Jadi Rasul mendoakan. Kenapa? Karena tahu bahwa Amr bin Hisam orang yang pintar, ya, ahli hikmah. Tapi ternyata dengan kedengkiannya, segala kepintaran, segala kecerdasan itu tertutupi. Ya. Makanya Pak, kalau kita punya ilmu, tetapi ketika dengki sudah ada dalam hati, ilmu akan nomor berapa? Yang penting kedengkian. Orang Yahudi percaya kepada Rasul? Percaya. Kenapa Yahudi menolak Rasulullah? Karena bagian hasadamin ing di angpusim. Kata Allah, karena mereka hasud dengan kedudukan Rasulullah. Gitu. Pedah Rasulullah lain Bani Ishak, Rasulullah Bani Ismail. Kayak apa? Kadang-kadang duniawi, kedudukan dunia menghalangi kebenaran. Gitu. Nu penting malah lain bener heula, nu penting mah egosentris heula, nu penting mah gengsi heula nomor pertama. Gitu. Makanya orang kadang-kadang menolak sesuatu yang benar dari Allah, benar dari Rasul, bukan karena dia tidak tahu, tetapi karena dia gengsi. Ya, karena dia takut kedudukannya tergantikan, gitu. Itu Abu Jahal. Jadi Abu Jahal yanha abdan ida sholat, melarang Nabi Muhammad apabila sholat. Makanya suatu saat Ali bin Abi Thalib itu ketika sholat Idul Fitri melihat orang yang datang ke lapang terus sholat tahiyatul lapang. Jika orang geuning sok aya ngamparkeun jauh sholat, bapak ninggalin situ na paraosan naon anu disangka? Ieu sholat naonnya? Husnudon ieu mah sholat syukrul wudu meureun kitu nya. Aya oge orang berpendangan karena awam lamun datang ke lapang berarti harus tahiyatul lapang gitu. Jika tahiyatul masjid. Ketika ada orang datang ke lapang, Ali bin Abi Thalib ninggal salat. Bade ngalarang. Muncul urang mah, contoh nanti Rasul. Aya salat tahiyatul lapang. Dan Rasulullah itu di zaman dulu sunnahnya tidak pernah salat awalha wala qablaha. Ya. Rasulullah itu tidak suka salat Id sebelumnya atau sesudah. Gitu. Tapi ada orang yang sholat di lapang. Ali mau nyarek, tapi ketika Ali ingat ayat ini, ara'aital ladzi yanha abdan idza sholat. Tidakkah kamu perhatikan orang yang melarang seseorang sholat? Deuk dicarek, wah sieun ka asup ayat ieu euy. Nah, gitu. Luar biasa Ali bin Abi Thalib takut termasuk ayat ini, gitu Pak. Ya. Ara'aita in kana 'alal huda. Tahukah kamu bagaimana jika Muhammad yang dilarang oleh Abu Jahal itu orang yang di atas petunjuk, ya. Au amaro bit taqwa, atau orang yang memerintahkan kepada ketakwaan. Bagaimana hukumnya orang yang menghalang-halangi orang yang justru orang itu di atas kebenaran? Makanya sedolim-dolimnya orang adalah orang yang menghalangi orang yang di atas petunjuk. Itu Pak. Ya. Kemudian au amara bit taqwa, padahal Muhammad itu menyuruh kepada manusia untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan ara'aita in kadzaba wa tawalla, tidakkah kamu perhatikan, tahukah kamu sesungguhnya dia mendusta wa tawalla dan berpaling daripada Allah. Ya. Jadi yang berpaling itu justru adalah Abu Jahal, Pak. Ya. Dia berbuat menghalang-halangi Rasul sholat ibadah di Masjidil Haram itu adalah perbuatan mendustakan Allah dan berpaling dari Allah. Ya.
Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu bahwasanya perbuatannya itu disaksikan oleh Allah, ya. Maka kata Rasulullah ketika terjadi pertengkaran dengan Rasul, ketika itu andai saja Abu Jahal itu dia melakukan perbuatan fisik kepada Rasul, apa yang akan dilakukan? Kata dalam hadis, Allah akan mencabut ubun-ubunnya, dicabut nyawa. Ya. Bayangkan lamun Abu Jahal dina waktu sarita berani ka Rasulullah ketika bertengkar itu membuat kekerasan, maka Allah bakal dicabut nyawanya, gitu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Abu Jahal, ya, dia mengatakan, saya lebih banyak pengikut daripada kamu, saya lebih banyak balad daripada kamu, ya. Komunitas saya lebih banyak daripada komunitas ente, misalnya gitu. Itu sombong, ya. Maka dari ucapannya itu, kalala ilam yantahi, ingatlah kalau dia tidak berhenti, kata Allah, lanas pa'ambin nasya, akan dicabut oleh kami di ubun-ubunnya. Kan nyawa itu di mana, Pak? Ubun. Orang dicabut nyawa, kita dicabut nyawa itu di ubun-ubun, Pak. Itu ya dalilna. Dan Rasul mengatakan apabila seseorang dicabut nyawa itu akan ittaba'ul basar, matanya akan mengikuti, gitu. Maka ngaburileng kaluhur. Bama aya jalmi anu dicabut nyawa, matanya ngaburileng kaluhur. Disunahkeun ditutupkeun nya. Ya. Makanya kalau ada yang meninggal bolotot teh sanes maot panasaran kan nih. Emang gitu we. Aya maot panasaran segala, emang gitu we, Pak. Gitu. Ya. Nasiatin kadibatin khotiah, yaitu ubun-ubun Abu Jahal yang pendusta dan pendosa itu, ya. Payad unadiyah, kata Allah, silakan seru temanmu, majelismu, kata Allah. Sanad uzabaniyah, kami akan menyeru malaikat Jabaniyah. Sama malaikat Jabaniyah teh malaikat malakul maut, Pak, ya. Yaitu malaikat pencabut nyawa. Jadi nama lainnya Ijroil teh nyata malaikat Jabaniyah, Pak. Itu hati-hati dengan malaikat Jabaniyah. Ari Ijroil tuh banyak gitunya. Baladna teh malaikat gitu. Bisa wae itu malaikat yang pencabut nyawa orang kafir mah malaikat Jabaniyah. Dipukul wajahnya, dipukul punggungnya. Itu kan dalam Quran, gitu kan. Itu diantaranya. Kala la tutihu, ingatlah Muhammad, jangan taat kepada dia. Wasjud, tetaplah kamu sujud, ya. Waqtarib, dan tetaplah kamu dekat kepada Allah. Nah ini Pak, yaitu kita diperintahkan di akhir ayat ini untuk sujud tilawah, gitu. Tapi tidak wajib, gitu kan. Dalam sholat sedang membaca tadarusan odoz, ya, baca surat ini sujud tilawah. Kumaha doana teh? Sajadah wajib. Alhamdulillah. Nah barangkali itu iwatu iman rahimakumullah jamaah sekalian, tafsir surah Al-Alaq yang terkait dengan sejarah Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.